Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di vlog Jepang. Di video kali ini aku mau masuk lagi ke Jepang atau istilahnya re-entry. Aku sekarang lagi di waiting room. Jadi tadi udah check in, udah dapat tiket, udah nyerahin koper. Sekarang tinggal nunggu masuk ke pesawatnya. Dokumen yang aku bawa kalau dibandingin sebelum masa pandemi cuma ketambahan sertifikat negatif COVID. Jadi aku nggak bawa kayak business track ataupun resident track. Semoga aja bisa masuk ke Jepang tanpa dipulangkan, karena aku dengar Jepang lagi tutup negaranya, tapi itu kan bagi pemegang visa yang baru. Kalau aku kan re-entry. Jadi dokumennya aku siapin, pertama paspor, kedua KTP Jepang atau Zaryukado atau resident card, terus ditambah sertifikat negatif COVID. Aku saranin kalian kalau tes di Indonesia minta format yang dikeluarin sama pemerintah Jepang. Dan bedanya, sertifikat negatif COVID ini nggak perlu divalidasi waktu di bandara keberangkatan. Ini tempat validasi sertifikat negatif COVID-nya, satu lantai sama tempat check-in. Cuma kalian nggak perlu ke sini. Pengalamanku, validasi itu dipakai buat penerbangan yang domestik aja. Hari ini tanggal 27 Januari 2021, aku pakai Garuda Indonesia. Terbangnya jam 23.50. Menuju ke Haneda, Tokyo. Jadi nanti nyampe Jepangnya itu besoknya tanggal 28 jam 7 ataupun jam 8 sekitar itu. Tadi waktu aku check-in dikasih QR code dan QR code ini suruh di-scan. Ternyata QR code ini isinya kuesioner dari pemerintah Jepang yang memang harus wajib diisi. Jadi kuesionernya itu isinya pertama tentang identitas kita, terus lokasi di mana kita nanti karantina di Jepang, terus kita suruh nge-add line Kosero Dosho. Nah, nanti lewat line ini kalian akan dikirimi angket setiap hari selama masa karantina. Nanti di bagian akhir kuesioner muncul QR code. Nah, QR code ini kalian harus simpen dengan cara di screenshot. Karena nanti waktu tiba di bandara Jepang, kalian harus nunjukin QR code ini sebagai bukti kalian telah mengisi kuesioner. Gitu. Aku saranin ngisi kuesionernya itu sebelum kalian naik pesawat. Karena pertama butuh internet. Karena nanti kalau pesawatnya udah terbang, nggak ada akses internet kecuali kalian penumpang first class. Kedua, emang kuesionernya itu panjang. Dan yang ketiga, kuesioner ini belum tersedia dalam bahasa Indonesia. Jadi masih dalam bahasa Jepang kalau nggak bahasa Inggris. Dan itu pasti butuh lebih banyak waktu. Selamat mencoba. Oke, let's go, kita masuk ke pesawat. Aku harap karena ini proses ataupun tutorial, jadi jangan di-skip ya. Alhamdulillah udah nyampe di Haneda. Sekarang tinggal ikutin step-stepnya. Gak usah bingung karena banyak petugas yang memandu kita harus kemana-kemananya. Aku lihat semua toilet ditutup. Mungkin untuk mengurangi penularan mungkin ya. Di step yang pertama kita suruh ngeliatin QR code.
QR code kuesioner yang udah kita jawab tadi. Nah, kalau yang belum jawab bisa di-scan di sini. Nanti sama petugasnya QR code kita tuh di-scan. Sama ngisi dokumen yang ini nih. Step selanjutnya kita dites COVID-19. Kita dikasih tabung sama dikasih apa sih namanya? Torong ya. Jadi nanti air liur kita suruh dimasukin sampai sebatas garis itu. Dan ini biayanya gratis kok. Oke, 2 step udah kita lalui. Prosesnya memang lumayan panjang, apalagi kalau kalian turun pesawatnya terakhiran, pasti jadi antrian. Selanjutnya kita masuk ke pemeriksaan dokumen. Kita coba ya, semoga lancar. Prosesnya panjang tapi jelas kok, karena kita diarahin kemana-kemananya tuh jelas. Alhamdulillah lancar tadi waktu pemeriksaan dokumen. Jadi tadi ditanyain nanti ke tempat karantina naik apa, karena kan memang nggak boleh pakai transportasi umum. Terus ada gejala-gejala COVID apa enggak, terus selama 14 hari di Indonesia aja atau pergi ke negara lain juga. Terus diingetin juga nanti harus karantina selama 14 hari. Terus aku disuruh untuk nginstal aplikasi Cocoa dan nge-add line-nya Koserodoso. Jadi nanti selama 14 hari dikirimin angket sama Koserodoso setiap hari. Oke, sekarang kita ke step selanjutnya. Kita ngambil hasil tes COVID-nya. Semoga aja negatif ya. Tapi walaupun negatif tetap aja nggak boleh pakai transportasi umum dan wajib karantina. Kalau misal hasilnya positif, nanti diarahin sama petugasnya harus kemana dan kemananya. Akhirnya di sini toiletnya bisa dipakai. Jadi di tempat nunggu hasil ini ada toilet yang dibuka. Jadi hasilnya itu nanti bukan dipanggil nama, tapi nomor yang ini, kayak aku kan 78, nanti ada monitor. Nah di monitor itu ada nomor ini. Kalau nomornya udah muncul di monitor itu, berarti hasil udah keluar, kalian tinggal ngambil hasilnya. Jadi terus pantengin aja monitornya ya. Alhamdulillah hasilnya udah keluar dan hasilnya negatif, jadi aku bisa ngelanjutin ke step selanjutnya. Kita ke imigrasi sama ngambil bagasi. Dan aku dikasih kertas yang tulisannya imigrasi. Di bagian bawah tulisan imigrasi ada tulisan transportasi umum tidak boleh dipakai. Terus dari tempat yang telah ditentukan, maksudnya tempat karantina, nggak boleh keluar selama 14 hari. Terus sebisa mungkin hindari pertemuan orang secara langsung. Aku tadi keluar pesawat jam 8 lebih, sekarang udah jam 10. Jadi prosesnya memang agak panjang ya. Butuh waktu 2 jam lah. Jadi walaupun di negara asal udah dites COVID dan hasilnya negatif, tapi begitu nyampe Jepang harus tes COVID lagi. Dan pemeriksaannya pakai saliva, pakai air liur. Jadi nggak pakai swab ya. Jadi pengambilan sampelnya nggak menyakitkan, nggak ada benda yang dimasukkan ke dalam hidung. Dan gratis. Kita udah ngelewatin proses imigrasi, dan sekarang waktunya kita ngambil koper. Aku kira kopernya belum nyampe di sini, nggak taunya sama petugas bandaranya koper kita tuh udah disusun loh, udah dinaikin ke atas troli, jadi kita tinggal dorong. Dan di troli pun ditulis nama kita sama nomor bagasi, jadi nggak mungkin ketukar. The best lah pokoknya. Alhamdulillah semua proses sudah selesai. Sekarang aku ada di ruang tunggu, tinggal nunggu jemputan. Tadi setelah pengambilan bagasi, sebelum ke bea cukai, ada anjing pelacak. Jadi anjing pelacak itu nyiumin koper kita. Kalau ada barang mencurigakan, seperti biasa, suruh dibuka dulu. Tapi kalau nggak ada apa-apa, langsung ke bea cukai dan prosesnya selesai. Banyak penerbangan yang di-cancel.
Sekarang jam 10.23, jadi membutuhkan waktu sekitar 2 jam dari awal sampai akhir. Sekarang tinggal menuju ke parkiran. Halo guys, jadi aku dijemputnya sama teman sendiri sih, si Yosi. Nah, kita dijemput dari Bandara Haneda langsung menuju ke rumah. Dijemputnya pakai mobil. Waduh, dibukain tuh kan, pelayanannya ekstra banget kan tuh. Sesuai aplikasi ya mas. Oke guys, jadi gitu ya proses dari Bandara Soekarno-Hatta sampai di Bandara Haneda Tokyo. Jadi prosesnya gitu, dari awal berangkat, di awalnya kita hanya perlu dokumen tambahan yaitu hasil PCR tes di Indonesia. Tapi ini info yang tanggal 20. Ini aku pulang tanggal 28 Januari ya. Takutnya nanti infonya berubah lagi. Cuma untuk pengalaman saat ini kayak gitu. Jadi nggak perlu kayak resident track ya. Resident track itu nggak perlu, terus business track juga nggak pakai. Jadi sebagai warga negara biasa aja. Terus dari Bandara Haneda itu kita nggak boleh pakai transportasi umum. Yang di Indonesia juga sama sih. Jadi kita harus dijemput pakai jemputan, bisa pakai travel, bisa pakai mobilnya teman yang punya mobil, atau mobilnya travel yang disupirin teman. Pokoknya bisa gitu deh, gampang. Ada pertanyaan? Nah, pertanyaannya ditulis di bawah. Di bawah mana? Nah, di situ lah. Ya udah gitu aja. Sampai jumpa. Aku mau ngeliat mobil yang ada santuknya.